Jadi memang ada rekam jejak keluarga ini begitu ambisius melanggengkan kekuasaan. Anak yang baru kemarin sore, yang kata bapaknya baru 2 tahun jadi wali kota, terus dipaksakan untuk menjadi wakil presiden gitu. Ini kan eksperimen coba-coba yang sangat keterlaluan. Atau mungkin jangan-jangan sang wayang ini benar-benar hanya sebagai wayang. Gibran ini dengan pelongo-pelongonya itu ya hanya jadi wayang yang dikendalikan oleh ayahnya. Nantinya mungkin begitu. Gibran berulang kali pasca putusan MK ditanya wartawan selalu ngeles, saya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ternyata langsung ke Jakarta dikuningkan menjadi kader Golkar karbitan mendadak. Malu nggak sih Pak Jokowi tadi ditanya wartawan, wow baru 2 tahun jadi wali kota, nggak mungkin lah, tidak masuk akal, yang logis saja. Nah sekarang logika masyarakat bertanya, Pak Jokowi ini masih bisa dipercaya atau tidak? Gibran sang wayang itu pelin-pelannya luar biasa, cengengesan, seolah-olah dia menikmati segala kemewahan yang disiapkan oleh sang bapak atau sang ibu. Saya jujur sebagai pendukung Pak Jokowi malu. Bagaimana legacy yang hebat selama 9 tahun di ujung akhir pengabdiannya sebagai presiden dinodai dengan aroma ambisi yang berlebihan seperti ini. Akhirnya kekhawatiran masyarakat atau tuduhan masyarakat bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik keluarga benar adanya, terkonfirmasi dengan jelas, dan tidak boleh lagi kita percaya dengan omongan di depan publik. Dulu waktu ada gonjang-ganjing Jokowi 3 periode perpanjangan masa jabatan, saya mau tanya sih, dari mana sih asalnya? Apakah itu inisiatif murni dari masyarakat? Tidak, itu by design. Manakala kita menolak, semua masyarakat menolak, akhirnya mereka mundur juga. Jadi memang ada rekam jejak keluarga ini begitu ambisius melanggengkan kekuasaan. Anak yang baru kemarin sore, yang kata bapaknya baru 2 tahun jadi wali kota, terus dipaksakan untuk menjadi wakil presiden gitu. Ini kan eksperimen coba-coba yang sangat keterlaluan. Atau mungkin jangan-jangan sang wayang ini benar-benar hanya sebagai wayang. Gibran ini dengan pelongo-pelongonya itu ya hanya jadi wayang yang dikendalikan oleh ayahnya. Nantinya mungkin begitu. Tapi kan rakyat Indonesia tidak bodoh. Belum tentu mereka memperoleh kemenangan. Karena simpati publik sekarang justru masuk ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan yang murni, berkualitas, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sekarang ini terzolimi. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar Pranowo pada saat saya wawancara. Bagaimana beliau yakin bahwa Presiden Jokowi masih akan mendukung dia. Karena apa? Karena yang mendorong Mas Ganjar Pranowo menjadi calon presiden ke Ibu Megawati sejatinya adalah Jokowi. Nah sekarang begitu mudah dilepaskan malah mendukung calon yang lain. Ini tindakan pelin-pelan yang tidak bertanggung jawab kan? Jadi tidak salah kalau saya katakan ini keluarga ini pelin-pelan, penuh dengan muka seribu. Jadi saya kecewa. Kekecewaan saya karena saya mendukung Pak Jokowi selama 2 periode. Saya mendukung tanpa reserve dan saya tidak minta imbalan apapun. 1 rupiah pun saya belum pernah terima uang dari Pak Jokowi atau kelompok-kelompok di istana. 1 rupiah pun. Demi Allah saya bisa bersumpah. Kenapa? Saya tulus mendukung Pak Jokowi untuk memperbaiki Indonesia. Tapi di akhir masa jabatannya justru Pak Jokowi membuat blunder yang melukai logika masyarakat dan mencederai, mengkhianati omongannya sendiri. Pertama dulu bilang bahwa anak-anak saya tidak ada yang tertarik di politik. Ada tadi di video, wah masih 2 tahun, gak logis lah jadi wakil presidennya Pak Prabowo. Gibran sendiri udah berkali-kali, saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak ikut apa-apa dan saya tidak tahu apa-apa. Prat belgedes semuanya. Rakyat bisa melihat dengan jernih sekarang seperti apa keluarga Jokowi itu sebenarnya. Jadi saya tidak perlu menjelentrehkan dengan detail. Inilah kenyataannya. Inilah realita yang harus kita hadapi. Tapi mereka lupa bahwa ini justru
Impactnya adalah sentimen negatif dari masyarakat, dari rakyat. Mereka berpikir rakyat akan tunduk dengan arahan Jokowi. Tidak. Rakyat mempunyai logika, mempunyai nalar, dan mempunyai nurani. Ada seseorang anak muda, anak kecil yang sangat tidak tertarik di bidang politik saja, mengatakan kepada saya, kok Pak Jokowi begitu ya? Ini, apalagi kita-kita yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Betapa geramnya kita, tapi sudahlah, tidak ada masalah apa-apa. Bahwa Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti keluarga, monggo, karena tidak melanggar hukum, hanya melanggar etika saja. Tapi di sisi lain, sentimen positif dari masyarakat justru diterima oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini bisa jadi seperti harapan kita semua, satu putaran selesai. Dan kalau ini terjadi, syukur alhamdulillah, bahwa semesta ini tidak akan mendiamkan orang-orang yang mempunyai niat-niat yang busuk buat negara tercinta Indonesia ini. Bahwa Gusti Allah boten sare, selalu melihat mana kebenaran dan kebatilan. Dan ini yang ditunjukkan dengan jelas oleh orang-orang yang bermanuver untuk melanggengkan kekuasaan.